Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada orang yang bertanya kepada Gus Dur. Diketawain aja. Gus Dur dulu pernah melakukan debat panjang dengan teman-teman yang agamanya berbeda. Mereka memperdebatkan siapa dari semua agama yang hubungannya paling dekat dengan Tuhan. Kata yang Hindu, ya jelas kami. Setiap kali berdoa kami selalu menyebutnya Om. Ya. Apa yang lebih dekat dari hubungan antara keponakan dan paman? Ya. Waktu yang Hindu ngomong gitu, Gus Dur ketawa aja. Terus kata yang Kristen, enak aja, deketan kami lah. Karena setiap kali kami berdoa, kami selalu bilang, Bapa kami di surga, lebih dekat lagi. Apa yang lebih dekat dari antara hubungan ayah dengan anak, iya kan? Gus Dur makin ketawa. Terus kata mereka berdua, kenapa ketawa aja? Kamu menganggap Islam paling dekat ya sama Tuhan ya? Wah, Gus Dur makin ketawa. Kata Gus Dur, boro-boro deket. Kalau mau manggil aja mesti pakai toa. Wah, malah, biasa diledekin, dihina. Oh, bercandaan dong aja kok dimasukin hati. Itu cuma bercandaan, gak usah dibawa-bawa ke hati, gitu aja kok repot. Saya lain. Oh, jauh sekali katanya. Itu cuma intermezzo ya. Ya. Intermezzo ini ada hubungan dengan tema khotbah hari ini. Tema khotbah kita hari ini, mari kita buka di dalam Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai yang ke-6. Oke, sudah temukan? Ya. Mazmur 27 ayat 4 sampai yang ke-6 saya akan bacakan bagi kita semua ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Tema kita hari ini yaitu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Apa saudara? Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Situasi sulit, pergumulan hidup akan melakukan satu hal dari dua hal. Situasi pergumulan hidup akan membuat orang jauh dari Tuhan, atau yang kedua, akan membuat orang semakin intim dengan Tuhan. Saya percaya masalah banyak dalam hidup kita. Ya, apalagi masalah COVID-19 ini, sekarang orang beribadah di rumah saja. Apakah di rumah orang beribadah? Ya, saudara, situasi sulit, keadaan sulit akan mengerjakan satu hal dari dua hal. Hal yang pertama akan membuat kita semakin intim, tetapi hal yang kedua akan membuat kita justru semakin jauh dari Tuhan. Hal mana yang sedang terjadi hari ini? Apakah hari-hari ini saudara semakin intim dengan Tuhan? Apakah hari-hari ini saudara semakin rindu bersekutu dengan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pemazmur yang kita baca yaitu Mazmur Daud, dia adalah pribadi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Siapa Daud? Kita tahu dia seorang raja Israel, raja yang hebat, punya pasukan-pasukan kuda, ya, punya harta emas, kayanya luar biasa, hebatnya luar biasa. Tetapi apa kata Daud pada ayat yang ke-7? Ya,
dengar satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Bagaimana? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang pertama, akan selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Akan selalu ingin berjumpa dengan Tuhan dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Akan selalu rindu bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah yang disediakan oleh gereja. Rindu, ada keinginan, ada gairah untuk datang kepada Tuhan. Itulah orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Daud kurang apa? Semua dia punya. Tetapi perhatikan kata Daud, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, bukan supaya aku menjadi raja selama-lamanya, bukan supaya aku tidak terkalahkan lagi. Tidak, bukan supaya aku semakin kaya, semakin hebat dilihat manusia. Tapi perhatikan, satu hal yang telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa saudara? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Daud tidak minta, Tuhan singkirkan persoalan jauh-jauh dari hidupku. Tidak. Daud tidak pernah katakan, Tuhan jauhkan pergumulan dari hidupku. Satu saja yang Daud minta kepada Tuhan, tidak ada yang lain dan tidak berlebihan. Yang Daud minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini bukan berarti setiap hari itu orang berdiam-diam dalam gereja. Ya. Oh, setiap hari hanya beribadah terus. Artinya setiap hari itu orang kumpul menyanyi puji Tuhan. Lalu makan pakai apa ya? Ini tidak berbicara bahwa kita tidak lagi boleh bekerja, tidak boleh lagi mencari uang. Daud tetap menjadi seorang raja. Tugasnya yaitu memerintah atau mengelola pemerintahan dengan baik. Tetapi perhatikan, Daud mengatakan, diam di rumah Tuhan artinya apa? Walaupun dia seorang raja yang hebat, dia tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Walaupun saudara seorang petani, saudara adalah petani yang mengandalkan Tuhan. Saudara ibu rumah tangga yang mengandalkan Tuhan. Ibu rumah tangga yang mengandalkan Tuhan akan melayani keluarga dengan baik. Ya, bukan hari-hari pagi-pagi sudah di rumahnya tetangga. Apa yang dia buat di sana? Corlot ya. Carlota. Ketika suami mau makan, kosong tudung nasi, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Disitulah mulai terjadi keretakan dalam rumah tangga. Kerjanya Carlota, ya. Kerjanya apa? Bukan sibuk melayani suami dengan masak, bersih-bersih rumah atau apa. Tetapi yang dikerjakan pertama pagi-pagi kita lihat kebanyakan ya. Tidak tahu apa yang orang cerita itu. Pasti ujung-ujung cerita orang, tidak mungkin tidak. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, dia akan menjadi istri yang mengasihi Tuhan. Bukti dia mengasihi Tuhan, dia akan melayani dalam rumah tangga dengan baik. Amin. Dia akan mengerjakan tugasnya dia. Saya seorang istri, harus menjadi istri yang baik, harus menjadi ibu yang baik untuk anak-anak. Ini istri yang takut akan Tuhan. Begitupun dengan suami yang takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan adalah suami yang bertanggung jawab dengan rumah tangganya. Amin, saudara. Suami yang bekerja keras dalam takut akan Tuhan. Ini kebanyakan petani di kampung ini ya. Mengeluh tidak ada uang, tidak ada uang. Tapi tiap malam minum lancar, ya. Tiap hari rokok tapi mengeluh tidak ada doi, tidak ada doi. Kebun disiapkan, lahan ada, tetapi karena malas. Sebenarnya orang malas ini orang yang tidak bertanggung jawab, ya, baik dengan diri sendiri maupun dengan apalagi yang punya keluarga. Kalau tidak punya tanggung jawab, tidak usah punya istri. Anak muda yang di samping saya ini,
Menghayal sudah mau kawin, mau kasih makan apa istri? Rajin bekerja. Amin. Itu pria, itu laki-laki. Masih muda, rajin bekerja. Supaya apa, saudara? Ya, itu ciri orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Dia bertanggung jawab. Bekerja dengan jujur, bekerja dengan penuh takut akan Tuhan. Jangan bekerja 5 menit mengeluh, capek. Ya. Sesedikit, saudara. Kalau tidak mau capek, tidur, ya. Sedangkan tidur juga capek. Saya heran kalau orang mengeluh capek, ya, tidak ada, semua capek. Lalu apakah dengan mengeluarkan kata capek hilang? Atau justru tambah capek? Tambah capek. Jadi apa yang dilakukan? Nanti ada di poin terakhir, ya. Ini hidup yang takut akan Tuhan. Rindu terus bersekutu dengan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Itu artinya diam di rumah, artinya pengen terus menikmati hadirat Tuhan. Dan menikmati hadirat Tuhan tidak harus kita di dalam gereja. Amin. Tidak harus dalam suasana ibadah seperti ini. Di dalam kita bekerja, kita mengatakan puji Tuhan. Bukan itu kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Amin. Dengan tidak mengeluh, bukan itu kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang Daud katakan. Daud tidak mengandalkan kekayaannya. Daud tidak mengandalkan hartanya. Orang kekayaan ini tidak sebanding dengan Daud. Seorang raja, ya, kelas-kelas presiden. Tetapi raja zaman dulu lebih kaya. Karena apa? Semua yang ada dalam kerajaan dia punya. Dia berhak untuk memberi atau tidak memberi. Semua. Tetapi perhatikan. Daud mengatakan, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kita akan bisa selalu menikmati Tuhan. Kita akan selalu bisa berhubungan intim dengan Tuhan dimanapun kita berada. Amin, saudara? Amin. Dimanapun kita berada. Sementara bawa motor, puji Tuhan. Sementara kipas-kipas lalat di ikan, katakan puji Tuhan, ya. Berkati Tuhan. Semua bisa memuji Tuhan. Amin, saudara? Amin. Sementara buka baut mobil yang keras, ya, katakan puji itu. Tapi kan kalau buka baut keras emosi juga, ya. Putar-putar terjadi wajahnya. Coba katakan puji Tuhan, akan lebih menenangkan dan kita akan lebih bersemangat. Amin. Inilah orang pribadi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Akan rindu selalu dengan baik Tuhan. Akan rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Akan rindu berdoa. Akan rindu menikmati firman Tuhan. Yang kedua, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Wow. Orang yang memiliki hubungan yang intim pasti mengalami pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan bukan berarti tanpa masalah, tanpa pergumulan. Salah. Kalau orang yang mengatakan, oh, saya sudah intim dengan Tuhan, jadi saya tidak mau sakit lagi. Itu sesuatu yang salah. Oh, saya sudah intim dengan Tuhan, saya tidak akan lagi mengalami kekurangan. Tidak. Oh, saya sudah intim dengan Tuhan, saya tidak mau kena corona. Tidak juga. Ada juga pendeta yang kena corona. Orang yang berhubungan dengan intim, jelas ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Berarti apa? Ada juga bahaya yang mengintip. Lalu ia mengangkat aku ke atas gunung. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah. Berarti apa? Ayat ini menunjukkan bahwa Daud juga mengalami masalah-masalah dalam hidupnya. Kita perhatikan. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Amin, saudara? Ini pasti. Sudah terbukti Daud
Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Bahaya apa yang sedang saudara alami hari ini? Pergumulan apa yang sedang saudara alami hari ini? Sakit penyakit kah? Pergumulan ekonomi kah? Apapun itu saudara, orang yang intim dengan Tuhan pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini pengalaman Daud, dan saya percaya kita pun sudah pernah mengalami itu. Bukankah kita setiap hari hidup diperhadapkan dengan masalah? Amin. Setiap hari. Pernah sakit? Pernah kekurangan? Ada masalah? Hubungan kita mungkin renggang dengan orang lain, pernah alami? Mungkin kita tidak salah, tapi orang menyalah-nyalakan kita, pernah alami itu? Saudara, jangan berhenti untuk berhubungan dengan Tuhan. Amin. Jangan berhenti untuk intim dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menjadi pembela saya dan saudara. Dia tidak menutup mata. Dia tidak pernah bersembunyi dari setiap persoalan kita. Lihatlah Daud ketika dia terjepit, ketika dia mengalami tekanan hidup, ketika dia diintimidasi, tetapi Tuhan menjadi perlindungan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyembunyikan dia sehingga dia luput dari setiap rencana jahat manusia. Saudara, apapun pergumulanmu hari ini, jangan berhenti untuk mencari hadirat Tuhan. Cari Tuhan dalam ketenangan, jangan dalam kegelisahan dan emosi. Cari Tuhan, berdiam diri di hadirat Tuhan. Ketika engkau mengalami intim dengan Tuhan, maka saya percaya sesuatu akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sesuatu pasti Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau berusaha untuk menolak, berusaha untuk mencari jalan dengan caramu sendiri, maka sampai di situ kamu tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara mau mengalami pertolongan Tuhan? Amin. Kuncinya intim dengan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Kita bisa menggunakan 1000 cara untuk membela diri kita. Tetapi ingat, tidak ada yang menandingi pembelaan dari Tuhan. Saya manusia yang punya banyak masa lalu. Orang mau berkata apapun tentang saya, ya sudahlah, terserah dialah. Caranya apa? Diam dan berdoa. Cari wajah Tuhan, amin. Karena hanya Dia pembela kita. Hanya Dia yang melindungi kita. Hanya Dia yang tahu hati dan perasaan kita. Manusia terserahlah. Mereka mau berbicara 1000 kata-kata di sana. Dan kita pun tidak bisa mencait mulut mereka. Tetapi cara yang terbaik, cari hadirat Tuhan. Minta pembelaan daripada Tuhan. Amin. Maka saya percaya Tuhan Maha Adil, Maha Suci, Maha Baik itu tidak mungkin menutup mata kepada orang yang mau intim dengan Tuhan. Daud rasakan itu. Ketika terjepit, ketika mengalami pergumulan, Tuhan telah melindungi dia. Tuhan telah menyembunyikan dia. Tuhan memberikan keamanan, kenyamanan kepada orang yang mencari Tuhan. Masalah kapanpun dapat terjadi, tetapi berbahagialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amen. Poin yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Wow, perhatikan. Siapa sih yang tidak takut dengan masalah? Kalau ada yang bilang tidak takut, omong kosong, ya. Secara manusia kita bisa gentar, bisa takut. Ketika virus corona mendunia, siapa yang tidak takut? Takut juga. Makanya kita butuh perlindungan, masker dan lain sebagainya. Disiapkan cuci tangan di depan rumah. Itu kan membuktikan bahwa kita pun khawatir. Tetapi perhatikan, orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dia akan memiliki keberanian. Amin, saudara. Mungkin awalnya dia gentar, dia takut. Tetapi karena dia memiliki hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan beri dia kemampuan, kekuatan untuk menghadapi sebesar apapun masalah dalam hidup ini.
Kita pasti diberikan kekuatan. Kita tidak akan menjadi orang pengecut yang lari dari masalah, tapi menghadapi masalah bersama-sama dengan Tuhan. Inilah saudara yang akan terjadi kepada orang yang sungguh-sungguh memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dia tidak akan takut dengan tantangan hidup. Amin. Dia tidak akan takut dengan masa depan anak-anaknya. Dia percaya anak-anak ini Tuhan yang titip. Maka saya percaya anak-anak ini dalam genggaman Tuhan. Bukankah begitu banyak orang tua yang khawatir, anak-anakku masih kecil, sedangkan saya pekerjaan hanya sebagai orang petani. Mau jadi apa mereka besok? Apakah mereka bisa sekolah? Apakah mereka bisa kuliah? Apakah saya masih kuat? Saudara, saya bersaksi, saya juga anak petani. Orang tua saya juga dua-dua petani. Papa petani, mama cuma ibu rumah tangga. Yang membuat saya kuliah, yang membuat adik-adik saya sekolah, karena saya memiliki orang tua yang bertanggung jawab. Mungkin hanya petani, tetapi kegigihan, keinginan mereka yang dibawa di hadapan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang tua saya bersaksi, katanya sering sekali kalau malam dia bangun untuk berdoa untuk anak-anaknya. Saudara, kami ada 9 orang, bayangkan 9 orang. Jadi kalau tidur itu ya, tetapi ada beberapa kamar, biasa katanya dia bangun, ini kesaksian dia bangun lalu berdoa untuk anak-anaknya. Kami tidur, kami tidak tahu, tapi dia bangun berdoa, tumpang tangan, supaya anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Yang saya mau saksikan begini, saudara, orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan akan memiliki kekuatan untuk menghadapi kerasnya hidup. Hidup ini keras, hidup ini banyak persaingan. Tetapi orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan tidak akan pernah takut. Amin. Akan memiliki keberanian, akan maju menghadapi apapun tantangan itu, sebesar apapun. Dia percaya Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia bersekutu setiap hari, tidak akan pernah menutup mata. Haleluya. Yang berikut, apa yang terjadi? Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dalam ayat yang ke-6 bagian B, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan apa? Korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Yang keempat, orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan akan selalu bersyukur. Amin. Akan selalu penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pujian. Inilah yang dialami oleh Daud. Dia berkata, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Artinya Daud sadar pertolongan yang dia dapat hanya dari Tuhan. Kerajaan yang dia pegang hanya karena Tuhan. Harta kekayaan yang dia miliki hanya karena Tuhan. Prajurit-prajurit yang hebat yang dia miliki hanya karena Tuhan. Sehingga Daud hanya mau bersyukur, bermazmur, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Bagaimana dengan mulut kita? Apakah penuh dengan puji-pujian atau dengan caci maki? Hari ini mungkin kita ditegur oleh Tuhan. Kalau dari mulut kita masih suka keluar kebencian, caci maki, mari gantilah itu dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Masalahmu tidak akan selesai dengan mengeluh dan mengeluh. Masalahmu tidak akan selesai dengan hanya menyalahkan orang lain. Tiada cara lain. Berserah dirilah kepada Tuhan. Amin. Cari wajah Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Wow, saya percaya Tuhan tidak menutup mata, saudara. Mungkin di luar sana orang akan mengejek kita. Mungkin di luar sana orang akan mengatakan kita ini dan itu. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mencari Dia. Amin.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang menanti-nantikan pertolongannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang selalu menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Walaupun saya pendeta, tetapi kalau mulut saya hanya penuh dengan kebencian dan caci maki, maka saya tidak akan dipandang oleh Tuhan. Tetapi saudara, walaupun jemaat, tetapi saudara mulut yang penuh dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan, yang penuh dengan syukur, saudara lah yang dipandang oleh Tuhan. Amin saudara. Masing-masing kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala saudara.